Kembali lagi di Kesel Aja News. Kali ini kita bersama dengan Firsha. Inilah dia. Gimana perasaan hidup setelah close mic? Gimana? Wes, betul. Masih sih sedihnya, tapi kan harus profesional. Iyalah. Kita depan kamera mah nggak boleh sedih. Belakang? Demam gua. Sumpah. Demam. Kesel Aja News, Kesel Aja News, berita tolol. Tapi gua tuh justru kepikirannya pas udah tayang. Sebelum tayang gak kepikiran? Belum. Oke. Masih Oke. apa tuh? Nah, gimana tuh? Ya gua langsung jalan-jalan, gua langsung ke Dufan. Siapa tahu di ketinggian Halilintar bisa lupa gitu dengan Iya, close mic ya. bener. Oh. Udah lupa tuh. Udah Dari lupa tuh. abis naik Halilintar lupa. Lupa. Pas di bawah ada yang kenalin gua. Bang Mas Firsa, Firsal. semoga juara ya. Aduh. Kok juara sih? Dan lu gak boleh kan ngasih Gak tahu boleh dia ngasih pasti, nggak tahu. boleh. Gue kayak iya makasih ya gitu. Gua bilang gitu. Cuma makasih doang gue. Gak gue aminin. Gak bisa. Karena gak mungkin juga. Karena udah gak terjadi. Mau Iya. gimana gitu ya. Iya. Close mic tuh. Terakhir gue ketemu Firsal tuh di show-nya Bang Rio. Iya. Itu Bang Rio kan. Firsal mau pamit kan. Za duluan ya. Mana Syal pulang? Iyalah orang udah close mic. Gue bilang ya santai aja, nggak usah apa-apa ke sono. Gue bilang. Iya. Awalnya gue kayak coba untuk tenang. Tapi kepikirannya tuh gue pas udah tayang takut wah ini bakal banyak yang wah jelek nih Komentar, gitu, iya. komentarnya karena kan pundit suci dan komentar netizen suci tuh aduh. Iya, Wih, ekstrim ya. Ekstrim. Tapi ternyata pas tayang enggak sih, malah banyak support. Nah di situ gue agak lega mulai. Iya. Walaupun iya. habis dari dokter itu. Gue asam lambung gue. Lu berarti peringkat berapa sih? 6? 7 besar 6 tuh gua. Ambon ya? Ambon. Ah. 7 gue sekarang. Firsal 7. Firsal 7. Semua tuh obrolan antar gue kalau sama teman-teman maksudnya komik ya. Siapa yang juara nih? Ya kayaknya kalau nggak Firsal Ambon Eja lah. Semua tuh jawab gitu kan, katanya oh Firsal close mic. Ambon kali ya lah, Ambon close mic. Ngikut semua. Siapa menurut lu Syal? Tiga-tiganya sih tiga-tiganya sih oke nanti. Grand finalnya kan belum nih. Iya, Ya, prediksi nanti. lu. Tapi sejauh ini sih gue kayaknya dari awal yang paling konsisten sih Eja. Eja ya. Emang jago sih dia Syal tapi dua penampilan terakhir agak turun. agak kurang ya? Kurang. Iya sosok aja. Biasa aja. Karena si Tancanya ngebut. Oh. Ratancanya 2 penampilan terakhir 2 kali top of the top, 2 kali nilai tertinggi. Nilai tertinggi 2 kali. 2 kali. Ih, anjrit ya. Karena Eja tuh sebelum suci itu dia ketawa rajin tuh orang tuh. Hampir tiap Jumat dia datang, udah gitu gue merhatiin anjing nih anak materinya baru mulu, udah gitu clean nih. Jadi emang enak banget nih buat Iya. ikut di Kompetisi TV gitu. Iya, emang dia tuh yang gua salut dari Eja tuh premisnya selalu bagus. Iya. Jadi udah believe di ceritanya udah menarik juga gitu dan orang percaya iya lagi gitu. Lu sama Ambon bisa kita katakan gak se-clean Eja kan dalam berkomedi Iya. aslinya gitu kan. Mungkin Eja tuh emang showman. Kalau gua sama Ambon itu orang kompetisi banget. Kompetitif Kompetitif banget. karena basicnya dari lomba-lomba. Benar, Nah, lugas gitu-gitu. iya, jadi lomba-lomba grassroots kita udah dari bawah mainnya lomba sampai suci kan lomba juga gitu. Kalau Eja tuh kan dia nggak terlalu banyak ikutin lomba tapi show-show ada. Betul, Ya betul, kan? iya. Itu. Iya. Stand up Indo Jakarta Timur tuh yang udah suci. Ini fakta nih gue kasih tahu. Stand up Indo Jakarta Timur itu dari stand up Cibubur. Oke. Awalnya dulu stand up Cibubur Iya. sebelum Jakarta Timur. Terus akhirnya berubah jadi stand up Indo Jakarta Timur. Yang masuk suci orang-orang Cibubur semua. Ya itu. Berarti harusnya Cibubur aja udah, harusnya Cibubur aja. Gua Alif Rahmat. Oh iya, Alip ya, Alip Iya. Bayhaq ya. Jadi- Lu Alip Rahmat. Tetap rootsnya. Emang nama awal yang membawa Iya. ke situ ya. Entah gue nggak tahu juga kenapa ini gitu. Oh gitu ya. Semua orang-orang Cibubur semua Cibubur. tuh. Cuma ada satu akhirnya kita naturalisasi
Yuda Brajamusti. Dia aslinya dari UNJ. Jakut. Oh iya Jakut. Akhirnya habis Jambore dia pindah ke Jaktim. Karena Rumahnya di Jaktim. oh naturalisasi dah tuh. Naturalisasi. Oh, lumayan dapat pemain Nambah bagus suci. itu Yuda Brajamusti lagi ya Betul. kan. Iya, iya, Guru iya. kan? Guru. Oh gitu stand up Jaktim ya. Tapi lu Alip sama berarti Rahmat masih peringkat tertinggi. Dua. Iya. Alip 8 apa 9 gitu. Iya. Gua 7. Iya. Suci. Berarti lu ranking 2 lah hitungannya Syal di Iya. Jaktim lah. Ya enggak, tetap ranking ketiga yang ke Suci lah. Ya tetap. Iya, Suci iya. 5, Suci 7, 12, 5 tambah 7, 12. Gitu. Udah mulai cocokologi itu kalau kayak gitu jatuhnya. Berarti Menurut lu apa yang bikin lu kalah, Syal? Gua kayaknya udah nggak fokus. Bener sih, gua denger Bang Apip bilang kayaknya tipe Virsal ini memang yang sukanya tuh sekali pertandingan langsung dia pengennya menang gitu. Nggak bisa liga gitu. Main panjang kayak ya. main panjang. Street comedy mungkin lebih Iya, cocok buat lu betul. sebenarnya. Gua sukanya gitu, gua lebih ngotot gitu. Kalau udah minggu ke minggu tuh gua udah mulai bosen. Gua udah mulai kayaknya gua waktu 7 besar itu kan hari Rabu tampilnya. Senin itu waktu karantina gua udah kayaknya gua nih selanjutnya gitu. Oh, lu udah ada feeling gitu. Karena gua secara materi dan latihan masih kurang di minggu itu. Padahal sebelumnya habis kompor gas. Iya, mungkin lu merasa nyaman karena kompor gas. Minggu lalu kompor gas, minggu ini apa susahnya sih kompor gas doang ya elah. Iya, gue emang kan ngincer gitu. Kan gue udah pernah top of the top. Iya, nilai Nilai tertinggi. tertinggi. Gue udah pernah kompor gas. Nah, gue belum pernah bottom 3. Sekali bottom 3 keluar. Jadi harus dicobain semua. Harus dicobain semua. Iya, cobain semua. Setidaknya gue udah nyobain semua. Berarti lu kayak anjing akhirnya bottom 3 nih gue nih. Iya. Lah keluar langsung gitu. Baru bottom 3 pertama. Berarti ada gitunya Iya, ya. iya. Ada- Sedangkan Mukmin bottom 3 mulu tapi kagak keluar-keluar. Iya. Andri Sakti juga tuh. Tapi itu kayaknya kasus banyak teman-teman. Banyak ya? Mbak Bonar juga gitu gak sih dulu? Iya, abis kompor gas, abis nilai tertinggi, besoknya keluar. Besoknya keluar gitu ya. Emang jumawa. Kalau kata Pak Dendro kan Virsal, lawan terberatmu itu dirimu sendiri. Egomu dan memandang remeh teman-teman komik yang lain itulah musuhmu. Gue digituin sama Pak Dendro. Padahal kamu tuh paling aman loh Virsal gitu. Tapi kenapa malam ini ya kamu gak bisa ngalahin dirimu sendiri. Ya Allah. Oh gitu ya. Tapi apa sih dampaknya ikut Suci itu, Cal? Menambah skill menulis jokes gak sih? Iya benar. Benar ya? Benar-benar itu karena kelas-kelas yang diberikan itu selama karantina tuh benar-benar isinya tuh all you can eat, penuh daging kan. Oke, Di situ. all you can eat. Kintan lah tuh ya. Kintan ya. Iya. Pokoknya ya itu tuh apalagi dari Lord langsung kan, dari Bang Radit. Iya. Dari Bang Raditya Dika, terus dari Gilbas gitu. Ketemu abang-abangan itu yang kita kayaknya nggak nyampe sebelumnya. Ilmunya ternyata sedalam itu kalau Untuk mau nulis. mau pelajari stand up tuh, nulisnya tuh detail dan benar-benar ada ini, ada itu, ada ini, kebuka lagi. Oh. Gitu. Di kelas itu gue, wah, ternyata emang sampai sedip ini ya. Nambah gitu. skill ya berarti. Nambah skill. Ada yang bisa satu pelajaran lu bocorin gak, Syal? Tips aja atau kayak Ya. masukan dari Gilbas atau Bang Radit? Nah, Bang Radit, gue komentarnya juga selalu dengerin tuh. Iya. Dia kemarin yang menarik gini ngomongnya. Banyak komika udah lama stand up, makin lama dia stand up fokusnya nulis ke tekniknya. Nyari Pak. lucunya doang. Teknik. Ya. Ya ini masukin teknik apa ya? Ini pakai teknik apa? Iya. Tapi lupa stand up itu berawal dari rasa, emosi Keresahan. negatif. Iya. Gitu. Jadi banyak yang lupa basic, fokusnya udah ke teknik. Harusnya ingat basic dulu. Gitu. Iya sih. Emang dia komentar-komentarnya Bang Radit tuh ini banget sih. bener, Ilmu bener. banget sih dari zaman yang Suci. Sebelum-sebelumnya gue juga selalu perhatiin tuh komentar-komentar Radit tuh. Keren banget. Dan Iya. kemarin itu storytelling dia ngajarin juga kan. Tentang jadi nyari punchline-nya itu bukan di ceritanya kan, tapi di halangan-halangan terhadap Iya, iya karakter kan? punya tujuan. Hambatan. Iya. Nah, nanti di cara mengatasi hambatannya itu kan. Itu yang lucunya di situ. Iya, jadi lucunya bukan di hambatannya atau ceritanya udah lucu, tapi effort kita terhadap
gimana ngatasin hambatan itu. Itu nyari lucunya di situ. Iya ya. Lu juga selalu merhatiin dari suci-suci lama komentar Bang Radit lu selalu merhatiin. Iya, gue merhatiin banget itu. Kalau pas komentar Selin lu skip kalau nggak salah. Gue kasih Marcel. Tapi emang sih Syal, gue juga kadang waktu itu Stand Up Fest 2023 kan. Gue bareng Duto tuh nonton tuh. Iya. Jadi tuh day 2 waktu itu, abis itu G nih tampil nih, G Pamungkas kan. Iya, Nah, G kan nutup sesi. Iya. Enggak, abis G pras, terus kayak, "Tok ngerokok yuk," gitu. Terus pas kita ngerokok kayak stand up tuh kayak gitu saya. Kayak, kenapa kayaknya kita belum kayak gitu deh gitu maksudnya. Iya, benar. Teknik-tekniknya gitu Iya, kan. kalau udah ngelihat orang-orang itu tuh kayak, ih masih jauh banget ini ya. Iya, kok bisa sih lu nyampe ke Iya, betul. situ gitu Gue ya. sampai ngeliat itu, dan akhirnya pas di kompetisi itu gue tuh ngobrol sama Bang Rio Dumatubun tuh. Ngobrolnya tuh bukan tentang materinya apa yang mau ditulis, tentang nyari apa yang lagi dirasainnya tuh dalam banget. Udah kayak psikolog gitu kan, udah kayak psikolog gitu kan. Kayak lu dulu kecilnya gimana? Sampai gitu. Sampai segitunya gua. Mau ngelucu sampai harus nyari-nyari Iya, trauma. Sampai nyari trauma. Apa sampai nyari hasil gua ini tes psikotes. Hasilnya apa, strong gua, weaknessnya. Anjrit ya. Sampai gue Deket cari terapi gitu ya. Iya. Dapat tapi tuh lucunya tuh. Dapat lucunya. Nah itu gue dapat kompetitif. Itu gue punya jiwa kompetitif hasil dari psikotes. Oh gitu. Hasil dari psikotes. Gue strongnya ada top 3-nya itu ada perfeksionis sama kompetitif. Iya. Se-effort itu lu nyari untuk premis kompetitif Betul. aja. Terus netizen dengan entengnya, bosan lah kompetitif mulu. Anjing lo emang lu. Lu enggak tahu lu dia sampai harus mengkok trauma-trauma lama lu. Betul. Virtual nih. Betul. Lu enak lu komen lu ya kan. Akhirnya gue ilangin tuh di 2 show gara-gara nonton Pundit gue. Emang nih gara-gara Pundit Suci. Gara-gara Pundit Suci itu yang sebenarnya orang-orang ya emang padahal juga nggak jauh-jauh amat di Suci. Iya, cuma dia abang-abangan aja. Iya. Nanti berapa tahun ke depan gue juga bisa begitu. Lu bikin lagi. Iya, Budi Suci. gitu. Iya. Karena nggak dapat ngasih kelas mentoring di Suci. Iya. Jadi ngasih mentoringnya di YouTube. Gue dengerin itu, katanya nggak usah lah sebut kompetitifnya secara eksplisit gitu. Oke. Kata Yuda Keling tuh, gua nggak pakai tuh kompetitifnya. Iya. Gua tampil, ada yang komen, kangen deh dia ngomong kompetitif. Serba salah. Tuh, serba salah gua. serba salah. Suka gitu. Iya. Iya. Banyak tapi tuh penontonnya tuh Pundit Suci tuh. Iya, banyak Pinter ya. sih idenya sih bikin komentator gitu sih. Benar pinter. Tapi emang gua resep tuh di episode awal dia ngebongkar secara teknis. Lama-lama tapi makin ada Bang Popon dateng, ada Bang Apip. Udah ngegosip doang tahu. Isinya iya. Udah nggak ada hubungan sama teknik ya? Udah enggak. Udah main sotoy-sotoyan doang gitu. Awal-awal masih tentang komedi, tentang Betul. apa segala. Kan udah dibedah. Ini tuh kayak gini. Yuda Keling itu bawa catatan mulu. Lu lihat dah. Lu lihat tuh Popon ya, Bang Popon sama Bang Apip kagak pernah bawa catatan mereka. Berarti emang cuma ngasal doang ngomongnya. Nyaut aja ya. Nyaut doang. Yang penting nyaut aja. Iya. Wah, Pirsal mah kalau di panggung itu nemu di panggung gitu katanya. Udah mulai sotoy. Makin kesini makin gosip kayak doang. gitu. Iya. Udah mulai wah, Wirsal mah emang sama kayak gua gitu kan. Bang Apip tuh kata gua udah mulai narik ke dia. Udah mulai tentang lu nih. Iya. Udah bukan tentang Suci lagi nih gitu ya. Itu. Enggak emang. Tapi itu terobosan juga sih acara itu. Iya, seru itu. Pundit Suci menurut gua ya kan. Baru ini kan ada kan. Betul. Kayaknya pada takut dibilang sotoy nilai-nilai ini kan. Iya. Tapi ya karena mereka punya capability kan. Bener. Mereka punya kompetensinya juga. Iya, gitu. betul. Nah setelah Close Mic apa rencana lu? Apakah akan aktif ngonten kah atau bikin spesial? Wah, gua pengen jadi artis gua. Menjadi artis ya. Kalau itu kan kita semua Syal. Bukan lu doang. Iya sih, bukan cuma lu, Ariel juga ya. Ariel doang mau Semua jadi juga artis. pengen terkenal dan sukses dengan karyanya pastinya gitu loh. Iya, gua dulu nanemin ke diri gua nggak mau bikin special show sebelum masuk Suci. Oh gitu. Gua nanemin ke diri gua. Jadi karena gue merasa belum kapasitasnya untuk bikin special show nih.
Karena Suci aja belum gue kalahin nih ibaratnya. Gua aja belum bisa masuk ke situ. Ya ibarat main game tuh gue maunya levelnya tuh runut gitu ya. Iya, mendingan bikin special show tapi guanya udah di tahap memang udah naik lah indeks gua nih Iya. gitu. Dibanding gua kayak cuma FOMO doang. Iya. Kan banyak tuh yang bikin special show kayaknya FOMO doang. Menurut gua ya. Menurut gua banyak. Banyak lagi ngomongnya. Banyak. Berarti gak 1-2 orang Enggak dong. 1-2 orang. Ya, kan udah mulai banyak sekarang special show lu lihat. Special show yang gua aja nggak tahu dia siapa. Ya kadang kita sekarang lengah dikit temen coming soon gitu. Iya. Buka IG dikit coming soon. Ngalahin ya kan? info pensi. Iya, info pensi. Dulu kan katanya kayak lu kalau bikin show hati-hati bentrok sama komik lain. Yes. Sekarang kayaknya Diadu malahan. Diadu. Kalau ada yang bikin 5 judi, wah gue bikin juga. Gitu. Kayak nggak mau kalah. Kayak nggak mau kalah sekarang. Iya. Dulu kan kayak bikin stand up night aja Sun. Kita kan jangan sampai bentrok. Iya. Gitu. Sekarang lu kapan? Lah gue samain aja. supaya penonton harus milih bodo Iya, amat. harus milih. Jadi yang datang tuh emang cinta banget sama gue Iya, gitu ya, berarti betul, gitu ya. Betul. Karena kan Bang Panji yang ngomong itu. Gak apa-apa semakin banyak yang Iya, stand tapi up emang ya. bener. Gak apa-apa kan, makin luas. Kayak- Makanya gue di Jaktim tuh kan kalau penonton rame, gue udah nggak ada nanya mau open mic gak? Enggak. Karena Oke. kita tuh sekarang nyari penonton, tahu jangan nyari komik. Oh, karena kalau dulu Iya kan? kayaknya orang duduk nih, Iya. Mas mau open mic gak? Iya. Saya mau makan anjing. Maksudnya kayak apa? Jangan ditawarin. Kalau dia semuanya jadi komik gak ada yang nonton. Oh gitu. Gue sekarang gitu. Udah, kalau dia datang sini mau nonton aja. Nonton aja, please. Lu ngomong pendaftaran ntar malah Mas Firsal saya mau open mic. Kita udah full untuk 4 minggu ke depan Mas. Jadi- Iya. Gue bikin kebijakan di Jaktim. Yang mau masuk stand up Indo Jaktim harus kerja. Harus kerja. Kerja. Oh, gak boleh pengangguran. Serius. karena secara SDM kita harus ngefilter deh. Kalau yang datang, kalau dari awal dia juga udah luntang-lantung berharap sama stand up udah salah menurut Udah salah, gua. udah. Karena founder kita 5-5-nya bikin stand up Indo itu udah punya kerjaan dulu. bener juga sih Iya kan? sebenarnya. Iya sih. Bang Panji udah punya kerjaan. Iya. Bang Radit semuanya udah pada kerja, udah punya duit dulu baru bikin komunitas. Gak ada yang nganggur ya. Iya. Iya. Jadi iya. sukses dulu baru stand up. Maksud gue gitu. Iya. Jadi sekarang gitu. gitu. Dan itu anak-anak Jaktim udah ngelakuin kalau ada yang mau, Bang mau gabung kerja nggak? Gila sih. Anjing. Ekstrim banget gila. Oke, Firsal nih kita ada segmen berita Syal dari teman gue. Dia Oke. akan membacakan beberapa berita yang udah disiapkan. Inilah dia. Abizar Hakim silakan. Nah, ini dia nih. Halo sahabat pekerja. Sahabat pekerja. Sahabat pekerja. Oh. Tapi kan lu habis suci. Heeh. Sebelum suci lu udah kerjaan nggak? Kerja, gue kan nulis ini skrip. Enggak yang korporat. Iya gue kerja. Sekarang? Sekarang udah enggak. Gue udah Full time, udah full time. Full-time seniman. Iya, tadi ngambilnya di belakang atau di depan. Di Berarti depan. resign. Full art Full. Enggak berhenti kerja karena resign. karena PHK. Berarti bukan full seniman Mas. Kalau itu lebih ke nasib berarti kalau. Kecuali lo yang milih nih untuk resign. gitu. Kena layoff gue. Berarti bukan full seniman itu kan. Lebih ke mau nggak mau. Kalau Iya. bukan dulu nganggur pilihan. Dulu dia nganggur lama Syal. Oh. Nganggur bertahun-tahun dia. Tapi gue terakhir juga sempat kerja 3 bulan, layoff juga sih. Layoff juga. Tapi gue nggak mau nyari lagi. Ya udah lu mau full time aja. Full time aja. Stand up, konten, nulis di Iya, belakang layar betul. gitu ya. Tapi kayak berita yang bakal gue sampaikan sekarang. Jadi kan emang lagi musim layoff ya. Apalagi ini di US. Di US. Perusahaan Meta lagi. Karena banyak panik layoff, banyak PHK massal. Karyawan ramai-ramai menjara snack gratis di kantor. Menjara snack gratis di kantor. Iya. Biasanya kalau startup gede emang di Iya. iniin tuh. Awal-awal. Awal-awal. Dulu gue pernah ada di situ soalnya. Itu kan trik biar karyawan stay di kantor. Betul, Iya. betul. Dikasih PS. Tapi katanya sampai ada yang ini nyolong charger. Nah, Itu kriminal. itu mulai Tapi penjarahan. mungkin dari dikasih ini kan. Fasilitas. Privilege. Tapi kan snack sebanyak apapun dicelot juga serugi apa sih Meta gitu maksud gue ya kan. Mark Zuckerberg juga kayaknya nggak sadar tuh Citato diambil 2 ton juga.
Nggak ngaruh sama hidup dia gitu ya nggak? Apa kayak balas dendamnya yang lain? ngaruh. Gitu? Ngaruh ya? Otaknya mulai turun karena matchinmu. Oh iya. Nggak ada pendorong lagi gitu ya. Emang berapa yang di layoff sampai ada aksi Iya. kayak gitu? Di sini sih nggak ada spesifik, cuma kayak emang banyak sih. Mungkin kayak sih harusnya ribuan atau sampai ratusan kali kalau massal kan. Iya. Gue udah 3 kali ke layoff. Lu di layoff. Ini karena kelakuan lu apa emang perusahaannya? Efisiensi mulu alasannya. Gak pernah karena kelakuan lu berarti Nggak pernah, nggak pernah sama sekali. sendirian. Jadi layoffnya layoff massal. Oke. Kena layoff massal. Pertama 1000 karyawan gue kena tuh. Iya, gue bagian dari 1000 wajar ya. Yang kedua 40 masih kena gue. ternyata bukan masalah angkanya ya. Karena pas 40 kok kena juga Kena nih. juga. Iya. Oh gitu. Lu total 3 kali layoff. 3 kali. Yang terakhir itu bungkus acaranya yang gue tulis. Padahal gue udah sendirian. Acaranya apa aja? Speak up yang Apos. Oh lu penulisnya ya? Iya, Oh gua iya. di balik layar gue. Lu di layoff 3 kali? 3 kali gua. Lu udah berkeluarga kan, Cel? Udah berkeluarga. Gimana jelasin ke istri tuh tentang Nah, lu kena layoff hari ini? Itu kan susah tuh. Di setiap layoff-nya beda. Oh, Layoff pertama dulu. Layoff pertama itu 3 bulan setelah nikah gua. Wah, aduh. mana nih rezeki nikah? Aduh. Itu benar. Padahal gue nikah karena pede, gue udah karyawan tetap, Ada gaji tetap. asuransi dari kantor, Iya. semuanya udah tinggal jalanin kata gue kehidupan gue di sini nih. Ternyata 3 bulan setelah nikah gue di layoff, ya itu padahal 1000 orang, tapi kena juga, gue sedih tuh di situ. Lu bilangnya gimana tuh ke istri lu? Ke istri gue jujur, nah ke mertua gue nih, aduh. Udah mau bilang yang PNS aja gitu. Iya. Kamu sih stand up itu dikejar. Itu dia, makanya Kamu juga acara keluarga nggak pernah lucu, Syal. Susah lo bikin mertua ketawa, Syal, ya kan? iya bener. Gue belum pernah kayaknya bikin mertua ngakak banget gitu yang. Iya, mertua gue juga kalau nonton gue stand up di TV aja kemarin Suci kayaknya nggak sekakak itu. Nggak gitu ya. Cuma senyum aja. Kalau mertua diundang Pondit Suci. Ngapain? Oke, terus. Ya itu tuh yang pertama tuh yang paling gue bingung, sampai sakit gue. Wah, itu karena udah yakin sama Iya. jalan yang kita pilih, tapi ternyata Nah, Nggak sesuai. iya. Nggak boleh terlalu yakin. Iya. Ya gue udah yakin kayak udah inilah. Terus sedih ya kan, ya udah ke mertua. Nah di situ tuh gue di layoff pertama itu semangat untuk cepet-cepet nyari yang baru. Oke. Kan di layoff itu kan ada 1 month notice-nya ya. Iya. Iya. Jadi sebulan sebelum sampai tanggal selesai gua udah nyari Kerjaan lain. gua udah langsung LinkedIn, Jobstreet semuanya sehari gua bisa nyebar sampai 100. Dan akhirnya minggu-minggu depan interviewnya banyak, akhirnya dapet. Dapat lagi setelah berapa bulan? Sebelum sampai tanggal itu. Iya. Cepat berarti. Cepet. Iyalah dia namanya cepet. Iya. Karena sebenarnya emang nyari kerja itu soal effort tahu. Anjay. Iya benar. Karena gua waktu gua menganggur, LinkedIn ya seminggu 3. Ya kan? Ya dikit banget bangsat. Iya, tapi maksudnya kalau lu emang mau ada usaha mah Iya, nyari kerja benar. mah cepet. Nyari Terus kerja. layoff kedua? Nah, layoff kedua itu gua juga udah merasa udah oke nih karena Oke. Udah yakin Lu lagi. merasa lu yakin dulu, Syal, itu masa lalu. Dari tadi di Suci udah yakin, di kantor udah yakin. karena salary-nya udah 2 kali lipat dari Dari yang pertama. Dari yang Gua udah naik level nih. Udah naik level gua. Iya. Oh, udah aman banget. Udah yakin ngambil KPR gua. Wow, yakin banget itu. ngambil KPR gua. Udah deal ngambil KPR. Deal. 15 tahun. Oke. Kata gua ini jangka panjang gua kerja di sini nih. Nyata 2 tahun gua ke layoff. KPR baru setahun. Masih ada 14. Masih ada 14. Masih ada 14. Masih ada 14. Nah, tapi gua ngeresponnya di situ udah lebih bijak. Ya karena lu udah pernah ngelewatin ini kok sebelumnya gitu ibaratnya. Karena pulang umroh. Oh. Gua pulang umroh, di umroh itu gua bingung emang. Gua mau stand up apa? Kerja ya. Kerja. Karena stand up-nya lagi lumayan nih, lagi menang somasi waktu itu. Oh iya, zaman itu ya. Iya, menang somasi dan di kerjaannya gua udah mulai Gak kompetitif. iya, udah mulai capek, udah gak sehat. Iya. Teman-teman Lingkungannya. ya, Iya, lingkungannya udah nggak enak nih. Berdoa lah.
di situ. Ini yang terbaik lah. Ternyata nggak lama gue di layoff. Terus jalan terus stand up sampai sekarang sampai masuk suci. Mungkin memang udah. Emang jawabannya. Jawabannya itu. Iya. Gua nggak ngantor tapi ada aja yang tiba-tiba ketemu Apos lah buat nulisin itu Pick up. acara. Iya. Setiap playoff bini nggak marah tapi. Enggak, karena nggak ngapain. Iya, Nggak bisa berubah apa-apa kan. Buat apa juga Buat gitu apa ya. juga karena Iya, bini iya. gua kerja. Oh. Kecuali lu dipecatnya karena ada kelakuan sendiri. Itu Iya. baru Cerita. diomelin. Jadi Iya. bini gua kan dokter. Jadi dia mah aman. Dokter apa? Dokter gigi. Soalnya ada berita dokter gigi juga nih. Nah, pas banget. Sumpah. Chemistry banget loh. Pas Berita banget. kedua. Lagi-lagi di negara bagian Iowa, AS di Amerika. US kan. Iya, jadi ada seorang asisten dokter gigi. Asisten dia. Iya. Namanya Melissa. Dia dipecat karena bosnya ngerasa dia terlalu seksi. Ya. Anjing. Itu masuknya ke medis apa ke pelecehan nih? Ini beritanya begini. Beritanya. Emang apa salahnya sih dokter seksi ya? Iya. Asisten Enggak seksi. boleh. Enggak boleh ya dokter seksi ya? Nggak boleh dong. Iya. Dokter Takutnya pasien ke distract ya, Iya, pura-pura sakit kan. gitu ya. Bisa yang dibuka mulutnya aja nggak? Enggak buka mulut sih gitu, tapi nggak usah jongkok. Itu salah gitu ya. Oke Mas buka mulutnya. Mas mulut saya bilang mulut. Saya udah jelas loh bilang mulut lo gitu ya. Iya, itu nggak boleh. Iya sih nggak boleh juga Iya. terlalu seksi sih dokter ya. Iya iya iya. Udah, ya mungkin kalau misalnya sampai merugikan bisnisnya ya. Berarti ada emang udah ini. Iya, Tapi mungkin. dia asistennya doang kan, bukan dokternya kan? asistennya. Tapi kan emang kalau dokter gigi kan biasa yang dipasang-masangin kan asistennya. Iya, benar. Oh, Perawat yang megang-megang ngambilin air. mulut. Ngambilin air, masangin tisu. Iya, megangin Kita- selang kan? Iya, megangin selang. Kita udah buka mulut, dokter giginya baru tuh bersihin karang. Tuh, ngambek. scaling. Iya, nah pasiennya mungkin ke distract ya. Itu Pasiennya. pasiennya ke distrek. Lagi dok, enggak ini udah bersih nih. Kayak masih ada deh, udah bersih anjing gitu ya. Sampai dokternya soalnya disuruh dok keluar dulu dah. Itu yang nggak boleh. Itu udah yang nggak boleh. tuh. Udah nggak bener. Udah nggak bener tuh. Jadi fokus ke perawatnya tuh. Iya 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 iya. Kamu mau ngambil job saya? Iya iya iya. Lama-lama banyak orang pura-pura sakit juga mungkin Iya. ya. Pura-pura begini-begini, pas coba buka mulutnya normal anjing. Gigi lu sehat bangsat. Nggak ada masalah gitu ya. Iya. Terus bersihin karang gigi seminggu sekali. Terlalu higienis mas gitu ya. Oke, berikutnya Ada lagi. dua lagi. Dua lagi. Dia niatnya mau resign Iya. karena emang tempatnya toksik lah gitu. Perkantoran nih berarti. Perkantoran. Iya, oke. Tapi sebelum dia Resign. resign, malah dipecat. Oke. Malah hoki sebenarnya karena dapat pesangon. Iya. Gua banget itu. Oh, lu yang Gua banget. kantor kedua. gitu Bener, juga. kantor kedua. Gua tuh udah kayak gua resign apa ya gitu ya. Udah Udah nggak- stand up nggak aja. sehat banget nih. Akhirnya gua dipecat ya kan jadi dapat salary. Pesangon. Iya, pesangon. Kalau resign tuh nggak dapet gitu Iya ya. betul. Kalau resign nggak dapet. Oh gitu. Enak gua jadi PHK itu dapat pesangon mulu. Dua-duanya. Dia pun dapat juga pesangon ya. Dapat. Niatnya udah mau resign padahal. Iya. Iya. Itulah intinya, jangan bilang-bilang dulu lah. Bener jangan Keep cerita-cerita sendiri dulu. aja, Iya. Tapi emang kalau lingkungan toksik perkantoran tuh kita mau ngajak menyadarkan yang lain tuh. Yang lain tuh pada kayak nggak usah lah, gue masih mau kerja gitu. Dia takut kehilangan pekerjaannya. Oke, lagi Atau Zar. ini mungkin bisa lu lakukan sebenarnya. Heeh. Ini berita PHK juga. Iya. Di salah satu perusahaan IT di Amerika. Dia di PHK menit kesekian, menit berikutnya langsung hapus 96 database pemerintah. Itu benar. Benar. Itu dia Rebel sih. Rebel. sih. Benar. Data pemerintah lagi. Dia pengen dia dikeluarin, kesel orang itu. Iya. Iya, Pak. Nyesel Ada bekas ngeluarin. yang kuat Iya. gitu. Nyesel lu ngeluarin gua. Gitu dia pengen ngasih tahu itu. Tapi Tiba-tiba sayangnya BPJS sudah nggak ada data. iya, tapi sayangnya waktu dia hapus dia lupa empty recycle bin, jadi tinggal di restore doang. Iya, restart. Balik Gampang. lagi. Masa anak IT nggak ngerti gitu-gitu. Langsung ngerti lah. Karena dia mindahinnya ke disket. Malah jatuhnya nge-backup bukan nge-delete itu. Nanti disket udah gak ada yang jual kali sekarang maksud. Orang kecil size-nya aja. Iya. Berapa sih disket? Paling 2 MB. Ah, kecil 2 banget. MB mau 3 foto sekarang mah. Buat foto doang, iya. Foto Tapi iPhone aja udah berapa sekarang? Fisiknya mah gede. Fisiknya Iya, gede, iya. benar. Oke, terakhir Zar. Terakhir ada lagi, bentar. Amerika lagi. Emang. Berarti kan negara Indonesia aman-aman aja Ini ya. kayaknya Iya. tapi nggak tahu nih. Sebelum hari raya Diwali. Ini Oh, kayaknya India. dari India kayaknya. Oke. Jadi dia ditelepon mantan bos setelah 6 bulan dipecat.
Oh, disuruh comeback. Iya, gara-gara yang dipecat ini kayaknya megang data kantor juga, Oke. megang sistem kantor, dan orang kantornya nggak ada yang ngerti. Pas bosnya nelpon, mantan karena malah ngetawa doang. Anjrit, revenge dia. Iya. Skill ya. Skill. Gak bisa hilang tuh. Ya mungkin kalau misalnya emang lu ada yang yakin sama kemampuan lu, terus lu dipecat ya udah. Pede aja. Tapi emang banyak kok kejadian kayak gitu. Kayak lu dipecat nih, nanti bos lu misalkan pindah ke perusahaan lain ngajak lagi. Iya ada juga, kayak ada gitu. juga. Iya. Ngajak karena tahu skill lu emang oke. Heeh. Biasanya yang gue tahu temen gue chef tuh. Jadi head chefnya udah kenal sama kita, Ya. kita jago, chefnya pindah, kita dibawa juga Iya, gitu. sama banyak timnya. yang hijack gitu juga. Iya. Iya sih gue dulu waktu kan gue kantor di PH kan. Nah, ada senior gue yang dia emang paling jago lah bikin animasi gitu. Ya. Jadi banyak klien yang minta saya mau si Mas ini ngerjain gitu. Emang ada banyak. Nah, si orang ini datang ke kantor udah semena-mena Shal, mau jam 2 siang. Kalau itu. Namanya juga jago gitu ya kan, iya, udah bener cuek ya. dia. Nah itu tapi skill emang harus tetap di bawah attitude. Betul ya. Tapi katanya gitu, tapi Mas itu lemburnya dulu di zaman-zaman awal-awal dia merintis katanya gitu, bikin kartunnya jago dia. Oh bikin kartunya jago. Iya, akhirnya dia yang bikin Merah Putih One for All kemarin. Gak jago dong. Kalau kayak gitu datang pagi loh. Iya, maksud gua masih ngedit di pen. Masih ngeredipin. Oke, Firsa terakhirnya akan bikin acara apa lu, Syal? Ya, jadi gua sebagai ketua komunitas stand up Indo Jaktim lagi ngadain acara pemilu kompetisi internal di Jaktim. Itu per tahun ya? Per tahun, pemilu itu pemilihan komika lucu. Pemilihan komika lucu, iya. Ya, sekarang di season 4. Oke. Dan udah grand final tanggal 30 Mei grand finalnya. 30 Mei itu ada 3 komik yang Ada akan 3 komik bertanding. grand finalisnya. Ada Kokong, Alia, Andi. Ya, Alia tuh lagi rada-rada naik tuh, Betul. Alia tuh. Terus si jurinya? Jurinya ada 3, Wapres Stand Up Indo, Ko Erwin, terus Bang Yuda Brajamusti. Nah. Ini juri tetap grand final pemilu selalu dia. Heeh. Yang terakhir Mas Parno, eksekutif produser Suci. Gila, jadi ada harapan tuh ya Ada untuk harapan. dapat Iya, notice tuh ya. Pitching sekalian. Pitching, iya. Terus gua kan biar sekalian kan, mumpung gua udah Kalian juga. Lu tampil Syal di situ? gua MC sama Sama? Alip. Oh, Alip sama Baiha. Alip. Dia Suci 7, gua juara 7. Iya. Iya. Mas Parno ketemu lagi. Firsa. Iya. Tempatnya di mana, Bang? Tempatnya di Agria Coffee, Duren Sawit. Oke, tiket bisa dibeli di Tiket bisa dibeli di akun Stand Up Indo Jaktim. Ada linknya nanti di bio-nya. Itu bisa. Ada gestar. Ada gestarnya Cing Abdel. Gokil. Nice tuh. Harga tiketnya? Harga tiketnya 100.000, kalau bundling 2 tiket 180. Worth it sih nonton Cing Tapi Abdel. emang final-final lomba komunitas tuh sebenarnya acara hidden gem sih menurut gue untuk Yes. penikmat stand up ya. Gue Iya, iya, gue kan setiap tahun setiap Jakpus final peserta tahu gue sama Apos nge-MC Iya. mulu kan. Emang acaranya pecah terus karena pesertanya pasti maksimal, abis itu gestarnya jadi kayak nggak mau kalah juga kan. Yes. Jadi kalau lu mikir kayak festival gede mungkin harganya lumayan mahal lah gitu ya Iya, untuk iya, beberapa iya, orang. iya. Nah acara-acara kayak gini nih yang sebenarnya kayak Iya, hidden gem Gestarnya gitu. suka nggak disangka-sangka ya. Gak disangka-sangka, udah gitu kadang komiknya juga pesertanya tuh Lagi peak-peaknya all harusnya, out iya. banget, All out, bener. gitu. Karena ya kan? juga pasti jadi batu loncatan untuk karir berikutnya biasanya. Menang lomba-lomba kayak lomba gini internal kan. itu. Dan yang mungkin penonton nggak tahu tuh bahwa sebenarnya jurinya bakal ngelawak-ngelawak juga itu pasti. Yes, betul itu. Nggak yang bener-bener ngenilai gitu. Iya, jurinya juga pasti lucu banget. Iya, itu sih yang belum. Nilainya beneran komentarnya. Nilainya pasti beneran kan. tapi Iya. komentarnya bercanda-bercanda. Itu Dan tuh yang uniknya di pemilu kan kita emang konsepnya udah pemilu ya dari awal. Jadi setiap seasonnya udah tetap pemilu milih kan. Jadi setiap grand final tuh ada nyoblosnya. Dari penonton. Iya penonton. Penonton akan kita minta untuk nyoblos grand finalisnya itu. Dia milih siapa? Di combine sama nilai Sama juri. objektif juri. gue kayak pernah deh MC pemilu ya, Syal. Pemilu waktu gua Lu juara ya? Iya, gua juara. Iya, satu. gue sama Alip kan nge-MC. Iya benar, Iya. pemilu season 2 itu. Gestarnya Ate. Ate, Jurinya benar. Rahmat ya kan. Rahmat tuh Yuda Brajamusti, Marcel. Iya, yang pada waktu itu agak gerah ruangannya ya. Yes. Ada kendala teknis Itu- pada waktu itu itu. aja, Kali iya. ini nggak ada dong. Nggak ada, Nggak ada. ini. Cuman mungkin yang kasihan yang dapat nomor urut 2 kayaknya ya. Heeh.
Karena pada sentimen sama yang kemarin. Wes. Enggak sih nomor kan menang. Iya, cuma kan takut trauma aja. Ntar nomor 2 menang begini lagi. takutnya ya karena 3 ya. Pemilu dan 3 gitu Iya, ya. 3 orang emang. Yuda Brajang Musti, Ko Erwin, Mas Parno ya. Iya. Jadi lu dapat tuh dari yang orang TV juga ada. Jadi iya, orang TV Bang Yuda. Terus Komkom TV. acara stand up Indo. Komkom TV. Nah, acara stand up Indo, Indo. ya masa Jaktim gak diajak Jambore. Masa stand up fest perkara 8 menit gak masuk sih Iya, gitu kan. kan Jambore ini paling dekat. Jambore. Ya, gue ngasih wadah buat anak-anak Jaktim, tunjukin di depan wapres. Betul, Gitu. ini saatnya Iya, nih. iya. Iya. Kadang tuh gitu kayak kan kadang kan kayak diketawa dulu nih. Set kita mau open mic kan. Abis itu ternyata jadi kan kita open mic membawa materi baru kan. Iya. Ternyata ada Bang Radit lagi syuting untuk konten dia yang nyuruh pegawainya stand up. Iya. Di situ hari itu pas terlihat ada Radit langsung dia scratch materi baru lu simpan, materi terbaik lu seumur hidup. Kapan lagi Radit tentang kesini? Lu Iya. jangan soal latihan lu. Ini showcase anjing. Ayo dong. Benar, Ini benar. kesempatan kita Benar, gitu. kadang itu kan audiens juga kita harus lihat ya. Iya. Iya. Benar kesempatan itu. Nah, mumpung ada Ko Erwin nanti datang, ya harusnya sih grand finalisnya bisa maksimal nunjukin. Benar. Iya, Terus kayak waktu itu di Ketawa Baru kan yang ada Bang Radit, gue mau nge-MC sama lu dong. Bang Radit nge-MC dia di Ketawa nih kan. Gue bilang Rafli, Cing, lu naik nih ada Bang Radit. Ya. Aduh, gue gak ada materi baru. Ya apa kayak anjing crowd work ya, apa kayak ngata-ngatain penonton Iya, ya. iya. Yang penting kita ditonton aja dulu. Nonton dulu. Siapa tahu dia ingat gitu Bang kan. Radit tuh sebenarnya peduli. Peduli Iya, dia. dia walaupun kelihatannya cuek, tapi dia tahu. Talent-talent di mana aja Ya, gitu. karena dia tahu gosip-gosip grassroots juga ternyata. Tahu dia, iya. Mungkin dari Rais tuh. itu benar Gitu sih. ya. Jadi untuk ada opener juga. Ada 3 opener yang ya karena dua keluar di semifinal, 2 si Nanda sama Baim Marka. Yang Oke, Baim. Satu lagi juara satunya season lalu, Rafli. Oh, Rafli itu dipecahkan juga ya? Betul. Pantesan, gue pikir anak baru pecahkan. Pas gue open mic dipecahkan, ini anak kok kayak udah jadi gitu Iya, materinya. dia juara musim lalunya. Juara 1 di season 3. Yang ini kan apa penyakit ya, survivor. Iya, betul. Iya. Cancer. Survivor cancer kan. Iya, Rafli lucu. tuh. Survive. Survive. Akhirnya sembuh. Sembuh. Ya nggak ada materi dong. Nah itu sekarang Bangsat kan gak harus sakit Nggak kalau mau harus lucu bahas itu, anjing. kan. Masa orang mau lucu harus ada penyakit iya, dulu. maksudnya stand up rumah sakit. Hey. Acara di mana sih tadi Sel? Acara di Agria Coffee Agria di Coffee. Duren Sawit. Agria Coffee tanggal 30. 30 Mei. Tiket bisa dibeli di tip-tip ya. Ya, pokoknya ada lah di Di stand up IG-nya Jaktim. Stand Up Indo Jaksel Jaktim. lagi. Jaktim. Bundlingnya adalah 180 2 tiket. Iya, makanya bawa pasangan lebih baik. Bawa pasangan lebih baik. Iya. Dijamin acara-acara kayak gini biasanya di luar ekspektasi Iya, benar, tuh pasti benar. tuh ya kan. Jangan lupa hadir kan, nama acaranya final pemilu ya. Iya, pemilihan komika lucu. Pemilihan komika lucu. Oke, Firsyah, thank you. Thank you, Udah dari Kak. sini. Iya, Bang. Thank you, Abizar. Sampai ketemu lagi di Keselaja News berikutnya.